cuy, selamat datang for podcast YouTuber. Dan di video kali ini kita akan bersama dengan Bang Syaf dari channel Pencatat Handal Games. Intinya di video kali ini kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana menjadi game developer sekaligus YouTuber ataupun yang lain mungkin. Oke, sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu, nama siapa dan alasannya dari mana? Halo semua, perkenalkan aku Syaf, admin dan game developer dari Pencatat Handal Games. Asalnya saya dari Jawa Timur. Salam kenal buat teman-teman yang nonton dan terima kasih banget buat tim Gamers Official yang udah reach out dan mengundang saya ke podcast virtual ini. Jujur ini agak nervous karena pertama kali juga diajak podcast seperti ini. Kami dari tim Gamers Official mengucapkan terima kasih buat Bang Syaf yang telah menghadiri podcast virtual kali ini. Terima kasih ya Bang. Jadi bagi kalian yang ingin melihat proses pembuatan game-game buatannya Bang Syaf ini, ataupun bisa kalian cobain game-game buatannya Bang Syaf ini, langsung saja kalian mampir ke media sosialnya Bang Syaf ini yang ada di deskripsi di bawah guys ya, untuk mencoba permainannya pembuatan dari game Bang Syaf ini ya, yang ada di deskripsi di bawah guys ya. Alright. Oke lah, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama, gimana saja nih alur cerita ataupun pembentukan awalan dari channel Pencatatan Handal Games ini Bang? Gimana Bang? Boleh jelaskan? Oke. Untuk channel Pencatatan Handal Games sendiri itu sebenarnya terhitung baru ya. Untuk di YouTube sendiri itu baru buka di Januari 2025. Untuk yang Pencatatan Handal Games ini, tapi sebelumnya tuh ada nama sebelumnya, terus kita rebrand jadi Pencatatan Handal Games. Itu historinya bisa dilihat di Instagram karena itu belum kami hapus. Jadi karena dulu itu cuman fokus di hobi, jadi cuman untuk belajar dan mendapatkan pengalaman di dunia game developer. Tapi untuk sekarang kita nyoba untuk lebih serius dan fokus ya, dengan nama Pencatatan Handal Games tersebut. Oke, nah itu dia guys ya untuk pembentukan awalan dari channel Pencatat Handal Games guys ya. Oke lah, langsung aja kita pertanyaan selanjutnya, yaitu boleh gak sih abang ceritakan pembentukan awalan dari game Extension ini ataupun game pertama kalinya yang abang buat ini Bang? Gimana Bang? Boleh jelaskan? Untuk game Extension itu gamenya ini dulu rilis bukan pakai nama Pencatatan Handal Games, jadi pakai nama yang sebelumnya, itu namanya Six Code. Jadi game ini itu dibikin di Unity ya, Unity Game Engine. Itu merupakan game rhythm game. Kalau kalian pernah tahu game kayak Osu atau Lanota atau Picross ya, itu ambil inspirasinya dari game-game tersebut. Jadi instead of biasanya game rhythm itu kan turun dari atas ke bawah, kalau ini tuh dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Jadi game rhythmnya agak unik gitu sih kalau game yang dulu itu ya. Oke, ternyata gitu ya untuk penjelasan dari game pertama kalinya dibuat, yaitu Extension. Kita langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya ini, yaitu gue lihat ada game baru ya Bang, Halusinasi. Itu adalah game simulasi 3D ya. Itu gimana ya Bang? Boleh jelaskan? Untuk game Halusinasi itu sebenarnya nama dari judulnya diambil dari kata halusinasi gitu ya. Kan soalnya di gamenya itu kayak optical illusion, jadi sebuah ilusi optikal. Jadi di mana dunianya itu nggak ada gravitasinya itu berdasarkan perspektif dari playernya. Jadi misalkan playernya itu ada di bawah kemudian melihat depan, berarti gravitasinya itu ke bawah. Tapi kalau misal playernya di atas kemudian menghadap ke samping, itu bisa berubah nanti gravitasinya. Nah, jadi dari judul halusinasi itu terus diturunin jadi halusinasi, jadi kayak neraka gitu. Halusinasi. Nah, jadi dunianya itu bersetting di neraka gitu. Dulu sih seperti itu. Yes ya, untuk pembentukan awalan dari game Halusinasi ini. Oke lah, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu koleksi ini ada game terbaru, yaitu adalah Hexaworld ya, ataupun bisa dibilang ini tentang teka-teki silang ya. Itu gimana ya Bang? Boleh jelaskan? Sebenarnya Hexaworld N itu merupakan salah satu game pertama dari Pencatatan Handal Games. Jadi itu udah pakai nama Pencatatan Handal Games, bukan nama yang lawas. Nah, di game ini itu kita tuh main teka-teki silang, tapi ada twistnya. Twistnya itu kalau teka-teki silang itu kan cuman arahnya ke atas ke bawah dan kiri ke kanan. Nah, kalau di Hexaworld N ini teka-teki silangnya tuh pakai hexagon. Jadi ada 3 arah gitu. Jadi dari bawah ke atas ke bawah dan kiri ke kanan, seperti itu.
Oke, ternyata kayak begitu ya tentang game Hesa War seperti namanya yang tentang war ya, yang mirip kayak teka-teki silang tetapi dia berbentuk kayak war gitu ya. Tapi untuk saat ini masih ada nggak untuk gamenya? Masih ada tuh, bisa di-download di page Play Store dari Pencatatan Handal Games. Itu bisa di-search saja di pencarian ya, Hexa World N. Nah itu sebenarnya kenapa ada judul N-nya itu soalnya bahasa Inggris. Soalnya dulu itu pas mau rilis itu ada yang banyak komen, "Bang, kenapa kok nggak pakai bahasa Indonesia?" Nah itu soalnya dulu pakai bahasa Inggris, jadi dikasih judulnya EN gitu. Oke, ternyata begitu ya untuk penjelasannya. Dan ini gamenya ini masih ada ya di Play Store. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba permainan game teka-teki silang ini versinya Bansaf ini, langsung aja kalian cek aja di deskripsi di bawah. Oke lah, itu dia untuk penjelasannya game Hesa Work ini. Oke lah, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang game kapal-kapalan ataupun game old ya, yang mana kita harus tembak-tembak musuhnya ya. Itu adalah Space Lord ya. Itu gimana ya Bang? Boleh jelaskan? Oh ya, ini game ini tuh setelah kita publish Hexa World N, kita coba bikin game tentang pesawat-pesawatan gitu ya. Jadi inspirasinya tuh dari game Danmaku dari Toho Project. Jadi itu prinsipnya kita itu game incremental. Jadi mulai dari level 1 sampai level tertinggi di level 999. Nah, itu nyerang semua musuh. Nah, prinsipnya tuh dulu seperti itu, tapi unfortunately game ini masih belum dirilis ya. Cuman kita masih perlu testing lagi sih untuk game ini ya. Jadi masih di post di Instagram dulu sih untuk game ini ya. Oke, itu dia guys ya untuk penjelasan dari game Space Shooter yang mirip game zaman dulu ya. Itu sih keren banget. Tapi untuk sekarang ini kemungkinan bakal rilis lagi gak Bang untuk di Play Store atau tidak ya? Untuk yang Space Lord masih sih, itu cuman kita ada delay gitu, ada pending. Soalnya kita masih ngerjain proyek yang lain. Nanti kalau misal proyek yang kita kerjain udah selesai dan udah siap, nanti mungkin di masa depan bakal balik lagi untuk lanjutin game ini. Oke, gitu ya. Ternyata untuk game Space Lord ini masih ada di Google Play Store, tapi untuk update-nya ini delay ya, delay bertahun-tahun. Oke lah, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya guys ya, yaitu yang mana abang pertama kalinya itu bikin game bertemakan ular ya. Itu gimana ya Bang? Boleh jelaskan? Ya oke. Jadi judulnya tuh gamenya Kula Ulo Snake Simulator 3D awalnya. Terus kemudian setelah kita minta feedback ke penonton yang di TikTok, Instagram, dan YouTube, itu mereka nggak suka namanya, jadi kita ganti ke Kula Ulo Snake Adventure seperti itu. Nah untuk game ini sendiri itu game pertama yang skopnya itu besar banget. Jadi kalau kita bandingin sama yang Hexa World itu kan cuman game teka-teki silang biasa. Tapi kalau yang di game Kula Ulo ini kan dia kan eksplorasi, adventure, open world gitu. Tapi playernya sebuah ular instead of manusia seperti itu Bang. Oke, ternyata gitu ya. Dan gamenya ini masih bisa kalian download di deskripsi di bawah. Yang mana ini gamenya itu bisa kalian mainkan secara gratis ya. Dan ini bertemakan adventure. Gila keren banget ya. Oke lah, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya guys ya. Yaitu dimana gua lihat ada game baru ya Bang, yang baru aja ini rilis alpha test ataupun beta tester yang ada di Google Play Store ini Bang. Itu gimana ya Bang? Boleh jelaskan? Oke, kalau game Merapikan ini game yang paling baru, jadi kita lagi on progress juga, lagi in development juga. Game ini itu fokusnya tentang game cozy yang satisfying. Jadi fokusnya itu kita merakit barang-barang yang ada di ruangan. Jadi misalkan kita pilih ruangan kamar misal, atau kita pilih ruang tamu atau dapur gitu. Nah untuk menatanya itu kita perlu shipping dulu. Jadi kita order dulu barangnya sampai rumah, kemudian kita unboxing barangnya. Setelah di unboxing kita taruh di meja. Nah baru deh kita rakit barang-barangnya tuh. Nah contoh barang-barangnya itu misal kayak meja atau kursi. Nah kita kalau misalkan pesen kursi dari toko online itu kan kita perlu ngerakit sendiri gitu. Jadi misal kakinya sama dudukannya terus sama sandarannya, nah itu bakal dipisah-pisah. Nah di game ini itu kita bakal nyambungin satu persatu. Kemudian kalau sudah dirakit dan sudah sempurna, baru kita taruh ke ruangannya seperti itu Bang. Oke lah, itu dia guys ya untuk penjelasan dari game Merapikan ini ya. Itu sih keren banget. Oke lah,
Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya Bang, yaitu dari semua game yang Abang udah buat nih, boleh gak sih Abang menjelaskan aplikasi engine apa sih yang Abang buat semua game itu gimana ya Bang? Boleh jelaskan? Oke, kalau untuk pilihan game engine sendiri, aku pakainya Unity sih. Soalnya kalau Unity itu yang paling universal dan bisa dibuat bikin apa aja dan bisa target platformnya itu bebas. Jadi kalau kita mau publish ke Android, Windows, PS5 dan yang lain-lain tuh bisa gitu, possible gitu. Nah, apa aku pilih Unity dan bukan yang engine yang lain? Menurutku, kalau Unreal, misal kita bandingin sama Unreal Engine, itu dia lebih berat ya engine-nya. Terus sama buat aku yang speknya biasa itu nggak bisa dipakai, dan juga Unreal Engine nggak support buat bikin game 2D. Jadi kalau pakai sprite gitu tuh nggak fully support. Atau kenapa nggak pakai Godot, karena dia terhitung baru, dan dari aku sendiri belum berani pakai game engine tersebut karena aku udah terlanjur invest waktu ke Unity dan belum ada keinginan dan kebutuhan untuk pindah game engine gitu sih. Oke, ternyata gitu ya. Untuk penjelasan dari aplikasi engine apa yang Bansaf ini gunakan selama pembuatan game tersebut guys ya. Oke lah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan terakhir ya guys ya, yaitu boleh gak sih Abang memberikan motivasi kepada para game developer lainnya yang ada di lokal ini, atau bisa memberikan motivasi kepada para YouTuber ataupun para konten kreator pemula ini? Gimana Bang? Boleh, silahkan. Oke, kalau teman-teman yang pengen terjun ke dunia game developer, waktu terbaik untuk memulai itu sebenarnya kemarin. Nah, tapi waktu kedua terbaik itu sekarang guys. Jadi kalau kalian punya ketertarikan untuk di dunia game dev, saranku sih coba kalian download game engine-nya sekarang, terus kalian install, terus kalian langsung coba. Soalnya sekarang itu udah mudah sekali gitu ya. Jadi kalian bisa di internet itu banyak sekali tutorialnya. Jadi motivasi kalau dari aku sih, coba kalian mulai dulu aja, terus udah kalian nikmati prosesnya, karena game dev itu seru banget guys. Di sisi lain juga bisa menghasilkan kalau kalian diseriusin ya. Nah, kalau dari aku sendiri sih, kalau dari awal itu kalian bisa pakai aset-aset yang lain yang ada di internet, itu free, ada banyak yang free. Soalnya aku sendiri dulu juga banyak ambil dari internet, kemudian aku coba sendiri, aku modif, terus aku jadiin versi original aku sendiri. Jadi mungkin semangat buat teman-teman yang mau menginjakkan kakinya ke dunia game development. Mungkin dari aku itu aja motivasi dari saya. Oke, ya itu dia guys ya, untuk motivasinya dari Bansaf ini ya, untuk para game developer dan juga salah satu konten kreator pemula guys ya. Terima kasih ya Bang. Jadi bagi kalian para konten kreator, tetap semangat untuk memulai karirnya, dan untuk para game developer tetap semangat juga untuk membuat gamenya, dan pasti kalian akan senang untuk membuat hasil yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke lah. Ya, kemungkinan sekian dulu untuk video kali ini. Kami dari tim Games Official mengucapkan terima kasih buat Bansaf ini telah menghadiri podcast virtual kali ini. Terima kasih ya Bang. Oke, terima kasih ya Bang. Gamers Official udah reach out ke saya, kemudian udah diundang di podcast virtual ini. Oke lah, terima kasih juga ya Bansaf yang telah menghadiri podcast virtual kali ini guys ya. Bagi kalian yang ingin untuk mencoba game-game buatannya Bansaf ini, bisa kalian langsung aja cek di deskripsi di bawah, ataupun bisa kalian mampir aja ke media sosialnya Bansaf ini yang ada di TikTok, di Instagram, di YouTube, ataupun yang lain sebagainya guys ya. Oke lah, ya kemungkinan sekian dulu untuk video kali ini. Kami dari tim Games Official dan juga Bansaf dari tim pencetak handal games ini pamit dulu dari video kali ini. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.